Bidan dan ibu panti asuhan secara tiba-tiba menemui Amira dan memberikan Sasa yang asli. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, seneng banget akhirnya tentang Sasa palsu dan hingga Sasa yang asli dibahas kembali. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, ngerasa kok palsu tapi asli kok tapi dibilang palsu, dan masih ngerasa bingung pokoknya, Mimin jelasin lagi sedikit ya sebelum kita bakal masuk ke alur cerita utamanya. Jadi begini teman-teman. Teman-teman masih ingat kan tentang bagaimana pada saat Galang menceritakan di beberapa hari yang lalu ketika flashback yang muncul. Nah, di momen itu kita pun juga benar-benar diperlihatkan prosesnya seperti apa ketika Amira melahirkan dan lain sebagai macamnya. Intinya gini, Sasa yang asli itu ditaruh di depan panti asuhan, oke? Nah, Sasa yang palsu yang sekarang ada pada Amira yang diaku-aku sebagai anak Damar itu Sasa yang palsu. Jadi Sasa yang asli ada di panti asuhan. Sampai di sini pada paham ya? Oke, nah Sasa yang asli ini entah kenapa teman-teman secara tiba-tiba rewel terus. Oke, karena mungkin dari awal pun juga udah kayak sedih ya sama Galang dipisahin dari orang tuanya Amira, ditaruh di depan panti, mana kembarannya pun juga akhirnya direga sama Damar. Ini kan pada akhirnya mungkin kayak ada ikatan batin dan lain sebagai macamnya, yang pada akhirnya mungkin bikin Sasa yang asli pun juga nangis terus-terusan tuh buat ngasih kode ke ibu panti supaya ibu panti pun juga kayak apa, ini anak tuh butuh ibu kandungnya, kurang lebih kayak gitu. Karena memang ada beberapa bayi yang di panti ya, khususnya ini udah cerita umum sih sebetulnya, ada yang nangis itu bener-bener kejer banget, udah dikasih dikasih susu formula nggak mau diem, dipeluk nggak mau diem, dicek BAB-nya pun juga udah dibersihin dan lain sebagainya macam tuh udah gitu, maksudnya bersih, nggak ada kotoran, nggak buang air ya, namanya bayi ya teman-teman, maksudnya nggak ada luka, nggak ada alergi dan lain sebagainya macamnya, bersih lah. Cuman kenapa ya nangis terus? Nah itu biasa, dan biasanya tuh ada kerinduan kepada ibu kandungnya. Ini tuh terjadi untuk semua bayi, karena mungkin teman-teman yang pernah merasakan proses melahirkan pasti tahu ketika sang anak keluar dari rahim sang ibu, hal yang pertama dilakukan kan bukan dibersihin bayinya, tapi diberikan dulu kepada ibunya yang baru saja melahirkan sang anak ini supaya merasakan hangat tubuh dari ibunya. Karena ketika keluar dan muncul di dunia ini kan atmosfernya berbeda, suhu ruangannya berbeda. Jadi supaya anak tuh terbiasa hangat dulu. Makanya teman-teman tahu ya, dan mungkin yang udah merasakan melahirkan boleh share di sini. Ketika anak dilahirkan tuh langsung diberikan kepada ibunya supaya hangat dan gak kedinginan. Nah, ini tuh adalah momen supaya ada keterikatan batin dulu yang pertama kalinya ketika bayi ini keluar dan langsung diberikan pelukan oleh sang ibunya. Nah, ini cuma sebagai contoh aja, kalau memang peran ibu kandung tuh sepenting itu. Cuman beda kasusnya untuk anak-anak yang terlantar ya, mohon maaf, dan juga kasusnya seperti Sasa nih, yang harus dari awal tuh ditaruh di depan panti. Duh, sedih banget ya. Terus juga akhirnya ya udah sama ibu pantinya pun juga diurusin. Dan pada akhirnya pun ya sudah teman-teman, ibu panti pun juga ngurus seperti biasa. Cuman balik lagi ke yang awal, karena Sasa yang asli ini tuh dinamain sebagai nama yang lain tuh rewel terus, nangis terus, entah kenapa ibu panti ini tuh punya feeling kayaknya harus coba dicari deh siapa orang yang sudah mengantar Sasa ke sini, dan juga tujuannya apa, apakah itu benar orang tua kandungnya atau bagaimana. Karena kan susah ya teman-teman, meskipun di panti asuhan tuh ada CCTV juga, ya tetap aja pelakunya kan pakai topeng semua. Galang pakai topeng, Hilda pakai topeng, Reno pakai topeng, dan juga Bella pun juga pakai topeng waktu itu, sehingga ya udah jelas orang jahat yang naruh Sasa di sana. Entah bagaimana ceritanya, entah ibu panti ini pun juga terafiliasi langsung dengan ibu bidan, karena kan untuk kasus bidan ini tuh sering diceritakan ada orang yang melahirkan tiba-tiba
bayinya ditinggal gitu aja. Terus ibu bidan biasanya menyerahkan ke panti asuhan karena kan kalau ngurus sendiri tuh butuh biaya, butuh waktu dan lain sebagainya macamnya. Itu tuh ada beberapa banyak kasus juga, dan Mimin ngerti kenapa kasus ini tuh diangkat, karena memang di dunia nyata pun nggak cuma di Indonesia saja, tapi di negeri lain pun juga banyak terjadi hal kayak gini teman-teman. Misalnya ada yang datang ke bidan melahirkan tapi nggak mau ngurus, terus tiba-tiba ditinggalin begitu aja, terus sang bidan pun memberikan kepada panti asuhan. Itu banyak terjadi. Atau kasusnya sama seperti Sasa nih, ditaruh di depan pintu bidan, ya udah pada akhirnya nggak mau diurus lah. Atau bahkan ada yang secara sukarela menitipkan ke bidan, nanti di usia tertentu diambil lagi. Itu juga banyak banget lah. Kalau teman-teman mau mencari informasinya banyak banget di internet. Oke, kita balik lagi berfokus ya. Kita langsung aja. Ya, karena nangis terus-terusan, dan entah kenapa tiba-tiba ibu bidan tuh muncul lagi. Pada akhirnya konsulah untuk dicarikan orang tua kandungnya. Dan kalau menurut Mimin sih make sense ya. Karena mungkin anak kecil tuh kalau nangis terus bisa aja demam dan lain sebagainya macam. Tapi kata ibu pantinya tuh ya nggak ada sakit sama sekali, jadi ya normal aja. Cuman ini rewel banget nih, entah kenapa hari ini. Dan yang di saat bersamaan pun juga Amir tuh ngerasa kok kayak rindu seseorang anak teman-teman. Karena memang Amir tuh lagi sama Sasa yang palsu nih, lagi gendong Sasa mah. Tapi kenapa ya kok kayak harus ada yang lagi dipeluk ya, tapi nggak mikirin Dirga. Wah, ini cocok nih teman-teman. Makanya akhirnya Bu Bidan pun juga entah kenapa menceritakan semuanya dan ngelihat kalau ternyata entah ada tanda lahir yang sama Sasa asli dan juga Dirga, kembarannya dari Sasa, dan ngelihat kemiripan wajah ya, karena kan diceritakan kembar ya teman-teman, meskipun cewek cowok tetap aja kalau kembar kelihatan samanya secara muka tentu aja. Akhirnya ini kayaknya bayi yang beberapa waktu lalu tuh sempat saya bantu melahirkannya Bu. Dan saya masih ingat kok ibunya kandungnya siapa, karena saya pernah didatengin oleh ayah kandungnya. Ya bagi ibu bidan tuh Palian tuh ayah kandungnya Amira. Karena kan sehari setelah Amira pulang membawa bayinya tuh Palian kan langsung ngancem ya, langsung datengin ibu bidan. Terus gak lama pergokin Galang dan juga Hilda tuh lagi ngomongin semuanya gitu loh. Makanya tiba-tiba setelah itu gak lama Palian koma, Markus dan seperti itulah. Ya udah akhirnya coba didatengin karena ya tangisan tuh nggak pernah berhenti nangis juga. Amira pun juga yang merasakan feeling yang sama pun juga nggak bisa mengelakkan dan nggak bisa berbohong juga. Ada sesuatu perasaan yang pada akhirnya tuh kok ini beda ya. Jadi Amira pun juga ngerasa kayak ke Aksa ya, Mas apa kayaknya aku harus tes DNA Sasa ya, karena kok kayak ngerasa ada yang aneh. Jadi mungkin Amira dapat mimpi, dapat hayalan, dapat ilham dari manapun itu, sehingga pada akhirnya bikin Amira pun juga berpikir seperti ini. Biasalah ya teman-teman, namanya juga sinetron pasti ada aja bayang-bayang kayak gitu. Sama kayak Bu Yuni ketika bermimpi melihat tangan Sasa yang utuh, yang sempurna. Nah, Bu Yuni pun juga akhirnya menyampaikan masalah ini lagi kepada Amira. Amira, mohon maaf sebelumnya Ibu Yuni pernah bermimpi seperti ini, dan ini. Agak sedih sih untuk menceritakan hal ini karena ya mungkin Bu Yuni pun juga takut Amiranya salah kaprah ya teman-teman. Takutnya mimpi Bu Yuni itu cuma sekedar mimpi aja yang ngelihat tangan Sasa tuh sempurna padahal aslinya tuh nggak sempurna. Takutnya menyakiti, cuman Bu Yuni pun juga entah kenapa pengen menyampaikan masalah ini. Mungkin udah feeling juga. Karena kan ya nggak bisa dipungkiri lah, Bu Yuni ini ibu kandungnya Amira dan Bu Yuni kan neneknya Sasa yang asli juga. Jadi pasti mungkin ada ikatan itulah yang pada akhirnya saling berkait dan terikat, yang pada akhirnya tuh membuat mereka bertiga tuh kayak saling terkoneksi dan terhubung. Singkat cerita, akhirnya dengan berbesar hati dan rasa malu, rasa bersalah yang begitu hebat dan begitu tinggi, langsung aja Ibu Bidan dan juga tentu saja Ibu Panti Asuhan menghampiri Amira untuk memberitahu semuanya. Pada awalnya Bu Bidan pun juga menceritakan dan menjelaskan kalau memang di momen ini tuh ini ada bayi yang gini. Kaget lah semuanya teman-teman. Karena ya tentu Amira pun juga kaget, udah anaknya kembar, lalu juga ya harus seperti inilah. Lalu pada akhirnya pun juga diceritakan kalau ini tuh mirip sama kembaran ibu yang cowok. Kaget dong Amira, dan pada akhirnya ya udah ibu coba cek dulu aja, dan setelah dipeluk sama Amira beneran mirip kayak Amira secara cerita ya. Tentu kalau aslinya nggak terlalu mirip karena memang bukan anak aslinya dari Amira, dari Natasha Wilonanya, namanya juga sinetron. Diceritakan tuh mirip banget sehingga pada akhirnya
Semua orang tuh setuju di sana. Zaki, Bu Yoni pun juga, hingga Aksa pun setuju. Ini mirip banget sama Amira dan juga Aksa. Dan ketika dipeluk pun juga nangisnya tuh berhenti, seneng. Akhirnya dikasihlah ASI oleh Amira. Dan ini pun juga membuat Amira tuh ngerasa kok kayak meluk anak sendiri. Nah, disinilah yang akhirnya bikin perbedaannya. Dan semoga aja ini bisa terus berlanjut. Dan pada akhirnya tanpa pengetahuan Galang, Sasa yang asli bisa kembali kepada Amira. Tentu prosesnya panjang, harus tes DNA dan lain sebagainya macamnya. Tapi ini adalah sebuah langkah yang sangat bagus tuh. Duh, bener-bener senang banget ya teman-teman. Semoga aja Sasa asli bisa segera kembali kepada Amira dan bisa mengembalikan Sasa yang palsu. Karena mau bagaimanapun juga, kebusukan Galang dan semua kebusukannya harus terbongkar secepat mungkin. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.